Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6 tentang cita-citaku. Kita akan belajar subtema 1 tentang aku dan cita-citaku. Oke, sekarang kita akan belajar tentang mengenal puisi dan ciri-cirinya. Apa sih puisi itu? Puisi itu merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Pengarang puisi disebut dengan penyair. Ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait, serta bahasanya terikat oleh rima dan irama. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata atau kalimat. Dalam puisi juga terdapat yang namanya rima dan irama. Irama itu adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Nah, sekarang kalian perhatikan puisi berikut ini. Cita-cita karya Frida. Nah, di sini ada baris yang namanya baris pertama. Baris pertama ini, pikiranku melayang ke suatu masa. Nah, ini yang dinamakan baris pertama. Sedangkan baris kedua yang ini, aku pun bertanya-tanya. Itu termasuk ke dalam baris kedua. Baris ketiganya, mau jadi apa aku saat dewasa. Nah, ini berarti yang 3 baris ini, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, itu termasuk dalam bait puisi gitu. Jadi ini termasuk dalam bait pertama. Jadi bait pertama atau bait ke-1 itu terdiri dari 3 baris. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan bait kedua. Nah, bait keduanya ini mulai kata tiba-tiba. Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Nah, ini bait puisi yang kedua, seperti itu. Nah, puisi ini berima sama, yaitu a. Karena setiap baris bait puisi berakhiran dengan huruf A atau polanya A, seperti itu. Nah, ini perhatikan puisi berikut ini. Jika kita disuruh menganalisis suatu puisi, itu hal-hal yang penting itu ada 4 ini, ya. Apa judul puisi tersebut? Siapa pengarang puisi tersebut? Berapa bait puisi tersebut? Apa rima dari puisi tersebut? Seperti itu. Jadi kalau kalian disuruh menganalisis atau mengidentifikasi suatu puisi, harus ada minimal ya 4 unsur ini. Judul puisinya apa, siapa pengarangnya, baitnya ada berapa, rimanya seperti apa. Oke, sekarang menjelaskan ciri-ciri puisi. Puisi itu berisi curahan perasaan hati penyair tentang yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Ciri puisi itu bahasanya terikat oleh rima, irama, serta penyusunannya baris dan bait. Nah, dalam puisi terdapat beberapa jenis rima, yaitu yang pertama ada yang namanya rima ABAB. Maksudnya rima dengan pola ABAB. Rima dengan pola ABAB itu seperti apa? Jadi puisi yang berima ABAB sering juga disebut dengan puisi berima silang. Puisi berima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga, sedangkan baris kedua dan
baris keempat itu polanya juga sama seperti itu. Nah, persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling. Nah, berikut ini Bu Anita berikan contoh puisi yang berima ABAB. Belajar giat setiap hari, tanpa jemu tak kenal waktu. Semua ku kerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Nah, kalian gimana menentukan pola rimanya? Nah, jadi caranya seperti ini. Kalian lihat akhir dari setiap barisnya, akhir huruf setiap barisnya. Belajar giat setiap hari. Nah, ini kan I ya, berakhiran I. Tanpa jemu tak kenal waktu, U. Kembali lagi, semua ku kerjakan setulus hati, demi mewujudkan cita-citaku. Jadi baris ke-1 atau baris pertama itu polanya sama dengan baris ketiga. Sedangkan baris kedua itu polanya sama dengan baris keempat, akhirannya sama-sama U. Yang baris ke-1 dan 3 akhirannya sama-sama I. Jadi ABAB ini itu hanya sekedar penamaan polanya saja. Jadi kalau akhirannya itu huruf I, coba kita namakan polanya A seperti itu. Oh, kok ini beda, ini U. Nah, ini kita namakan berpola B. Loh, kok baris ketiga sama lagi seperti baris ke-1. Oke, kita namakan A karena baris ketiga ini sama dengan baris ke-1. Jadi ini A seperti itu. Yang baris keempat ini polanya sama, berakhiran U, sama dengan baris kedua. Jadi kita namakan polanya B. Sehingga puisi ini berpola ABAB atau puisi berima silang seperti itu. Sekarang puisi yang kedua, jenis rima puisi ABBA atau rima pelu. Puisi dengan rima pelu. Jadi puisi dengan rima pelu ini, bait puisi yang berima pelu memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat, dan baris kedua itu sama dengan baris ketiga. Contohnya, oke, di karpet berjalan penuh gaya. Nah, akhirannya A ya. Berlenggak-lenggok seperti putri, barisannya akhirannya I. Berbusana indah tak berperi, akhirannya I. Membuat semua terpesona, akhirannya A. Sehingga bisa kita polakan yang baris pertama ini karena dia akhiran hurufnya sama dengan baris keempat, kita beri nama polanya pola A. Nah, baris kedua dengan baris ketiga itu kan punya akhiran yang sama, yaitu huruf I. Sehingga kita namakan polanya pola B seperti itu. Jadi rimanya ini berpola apa puisi ini? ABBA. Oke. Atau namanya rima puisi dengan rima peluk seperti itu. Lanjut yang ketiga yaitu rima AABB. Jadi rima AABB itu juga disebut dengan rima pasangan. Jadi bait puisi yang berima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Contohnya, inginku memiliki suara merdu, akhirannya huruf U. Agar dapat menyanyikan lagu, akhirannya juga huruf U. Sebagai hiburan tuk handai tolan, akhirannya N. Dalam sebuah pertunjukan, akhirannya N. Jadi di sini baris pertama dan baris kedua itu memiliki akhiran bunyi yang sama, yaitu U, sehingga bisa kita namakan polanya ini pola A. Begitu juga dengan baris ketiga dan keempat, ini memiliki akhiran bunyi yang sama, yaitu N, an. Nah, N ya. Sehingga bisa kita beri nama polanya yaitu pola B.
Oke, sekarang kita masuk ke rima A atau rima puisi dengan berima terus ya. Puisi dengan berima terus ini memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga hingga baris terakhir itu sama. Contoh, terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Nah, di sini akhiran bunyinya itu sama-sama I baris pertama, I baris kedua, I baris ketiga, I, begitu juga dengan baris keempat yaitu I. Sehingga bisa kita beri nama, karena ini sama dari baris pertama sampai baris keempat, kita beri nama pola rimanya A ya. Jadi ini A atau puisi dengan rima terus gitu. Sekarang mendeskripsikan isi puisi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Yang pertama, caranya gimana? Baca puisi itu dengan saksama. Lalu tuliskan hal-hal penting yang ada di dalam puisi itu apa saja. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi dalam puisi itu seperti apa. Yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Yang terakhir, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Nah, sekarang menjelaskan makna yang terkandung di dalam puisi. Menjelaskan makna puisi ini adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung di dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu yang pertama, membaca puisi tersebut dengan saksama. Yang kedua, membaca setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, mencatat hal-hal pokok yang disampaikan. Yang keempat, menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, perhatikan contoh penggalan puisi berikut ini. Darimu aku mengenal suku Sunda, darinya aku mengenal suku Minahasa, dari mereka aku mengenal suku Papua. Kita semua satu, kita orang Indonesia. Makna puisi tersebut adalah, meskipun berasal dari suku yang berbeda, semua orang menyebutkan diri mereka orang Indonesia. Jadi makna puisi ini seperti itu. Sekarang menceritakan kembali isi puisi. Agar kita bisa menceritakan kembali isi puisi dengan benar, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mencermati makna puisi pada tiap baitnya. Yang kedua, menuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca. Yang ketiga, menggabungkan seluruh makna yang ditemukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Yang keempat, ringkaslah tulisan tersebut. Nah, sekarang coba kita cermati puisi ini. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapat sedikit rezeki. Kutipan puisi tersebut menceritakan tentang montir. Dalam puisi tersebut juga diceritakan bahwa seorang montir bekerja dengan semangat agar mendapat rezeki untuk kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang coba kalian cari sebuah puisi yang bisa diambil dari majalah, koran, atau internet. Salinlah puisi tersebut di buku tulis dan tulislah ciri-ciri serta isi dari puisi yang kamu tulis seperti yang telah diberikan pada contoh di video ini sebelumnya. Oke, seperti itu. Sekian dari Bu Anita hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa dikirimkan ke guru tematik kelas kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.